Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Pagi ini kami mau bersyukur, pagi ini Tuhan kami mau berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup selain puji dan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Supaya Tuhan ketika ibadah kami mulai Tuhan, Engkau sendiri yang memimpinnya dari awal, pertengahan dan akhirnya. Dan biarlah Tuhan kalau sementara kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, memasukkan nama-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga benarlah Kau Tuhan, Engkau saja yang patut ditinggikan, Engkau saja dimuliakan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Dengan hati mengorak, dengan bersorak-sorak bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya itu selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya, dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Kan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Sekali bahwasanya selamanya, kasih setia, kasih setia Tuhan, setia Tuhan di dalam hidup ini, tak pernah berkesudahan, selalu berusaha beri. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang fajar, menyinari langkahku. Yesus Engkau, Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan
hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Yang besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbagailah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga
Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu lah ya Bapak yang jadi segalanya. Kami ada karena Engkau berfirman. Segala sesuatu menjadi ada karena Engkau berfirman. Firman-Mu ya Tuhan, kami sangat membutuhkannya supaya kami boleh hidup di hadapan-Mu dan tetap hidup sampai selama-lamanya, sebab firman-Mu tetap kekal. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah sebentar ya Tuhan, sebab kami hanya ingin hidup sesuai dengan firman-Mu dan dari firman-Mu saja. Berfirmanlah lewat hamba-Mu ya Bapa, Engkau yang mengurapi mulut hamba-Mu, supaya setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan dihidupkan oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan menjadi kekuatan, menjadi makanan bagi jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Kristus dimanapun kekasih jemaat Tuhan, baik di rumah mungkin, atau ya kami berharap semua di rumah ya. Kita masih tetap beribadah di rumah online. Bersabarlah dan bersyukurlah selalu, puji Tuhan. Kita akan langsung sebagaimana kita membaca judul hari ini, jangan bodoh tetapi jadilah bijak atau bijaksana. Kita akan membaca ayat-ayatnya dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita membaca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini yang ayat 17, jangan bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi saya mengambilnya bukan bebal ya. Kalau bebal kayaknya gimana banget. Kalau dalam bahasa Inggris bebal itu jelek banget ya, tolol gitu. Tapi ambil bodoh saja yang ayat 17. Jangan bodoh. Jadi anak Tuhan jangan bodoh, tapi jadilah bijak atau bijaksana atau arif.
di hari-hari yang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang mau dibilang bodoh ya, tidak ada. Apalagi kalau saudara sarjana, S1, S2, S3, profesor atau apa sejalah pokoknya, tentu tidak ada yang mau disebut bodoh. Tapi kita akan melihat kepada Alkitab, apakah itu bodoh? Ya, bukan di sini bukan bodoh karena tidak sekolah atau sekolahnya SD atau gimana, bukan. Tapi bodoh di sini kita melihat saja kepada firman Tuhan. Lebih baik contohnya adalah firman Tuhan. Kita akan melihat seorang kaya di dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi maksud di sini bodoh adalah karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Tadi ayat 17 berkata, upayakanlah supaya kamu mengerti apa sih kehendak Tuhan. Kalau kita tidak kaya di dalam Tuhan, sedikit aja ke Wahyu, sidang Laodikia kaya raya sekali pada zaman itu. Tapi Tuhan bilang apa? Jemaat Laodikia, kamu ini miskin dan telanjang, kaya secara dunia. Bukan berarti nanti di jemaat suka ngomong gini, jadi nggak boleh kaya tante. Bukan, boleh. Tapi lihat ayat-ayat, orang kaya ini ngumpulin hartanya. Baca aja ya, lebih baik rajin baca. Kalau udah dengar firman Tuhan, baca lagi Alkitabnya, kayak sidang di Berea. Jadi apa, ada yang salah nggak sih tante nih, atau si om atau siapa? Ya, kalau salah langsung bilang tuh, gitu salah, bisa WA sama tante. Katakan salahnya ya, apa-apa, kita senang kok. Orang kaya ini ngumpulin hartanya, terus dia bilang gini, udah bikin lubung yang gede-gede, simpan semua, udah sekarang aku tenang, tinggal ongkang-ongkang kaki deh ya. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang apa? Malam ini juga, serem ya. Jadi kita harus mengerti untuk apa kita punya banyak harta, untuk apa kalau kita diberkati. Saya nggak akan panjang-panjang karena bukan ke sana, tapi hanya kasih lihat orang bodoh mah rugi, bodoh di dalam Tuhan. Ya, nanti ayat-ayat lain lebih menerangkannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7. Kita melihat ada dua orang, Tuhan kasih contoh, ini orang bodoh dan orang yang bijaksana. Matius 7 tadi mungkin maaf ya saya lupa kayaknya sama enggak. Matius 7 ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang bijaksana, gampang ya. Sebenarnya gampang banget sih. Gimana jadi orang jangan bodoh? Ini yang paling gampang kayaknya perumpamaan ini. Kalau di sini tidak kaya di dalam Tuhan itu rada gimana, mungkinnya harus belajar gimana sih kaya di dalam Tuhan ya. Seperti itu. Tapi kalau ini gampang. Ini kalau seperti ini pasti kaya. Pasti bijak kata Tuhan. Orang bodoh ini bangun aja rumahnya di atas pasir, lalu katanya terjadi. Saya ingin katakan, jadi orang Kristen yang bodoh itu rugi, itu aja. Ya, di sini dikatakan kalau yang membangun di atas pasir ini
waktu ada masalah, ada bencana, roboh. Tetapi yang membangun di atas batu, ada orang Kristen, orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Ini yang sangat penting, terlebih di hari-hari seperti ini ya. Melakukan, mendengar apa? Mendengar, kalau nggak ngerti gampang nanya aja. Kalau gimana sih tante, om, kok, siapa? Kalau ngelakuin ini gimana caranya? Itu kan gampang, saudara rendah hati bertanya kepada orang-orang yang mengerti, siapa saja. Ya. Mengerti, mendengar, kalau firman Tuhan datang, mendengar, lakukan aja kata Tuhan. Bukan jemaat baru ya, sudah tahu bagaimana, apalagi sekarang ada pemahaman Alkitab dari dasar, bagaimana semuanya. Jadi kita mengerti, mendengar, melakukan, itu orang yang bijak katanya. Ketika masalah-masalah datang dalam kehidupan, imannya berdiri kuat teguh, tidak goyah. Rumahnya kokoh, tidak roboh. Yang ini mungkin perumpamaan ini paling jelas ya. Tidak susah untuk menjadi bijak. Bukan hanya mendengar, belajar dan belajar. Mengapa? Saya bilang untuk kayak gini ya, bahwa firman khotbah itu kayaknya nggak susah deh, asal rajin. Apalagi sekarang banyak sekolah teologi ya, ada di mana-mana kayaknya kayak jamur di musim hujan. Di gereja ini ada sekolah teologi, di gereja ini ada sekolah teologi, dan banyak orang-orang muda khususnya sekolah-sekolah teologi ingin jadi penginjil, ingin jadi apalah pendeta, ingin jadi pokoknya ingin bawa firman Tuhan. Itu tidak sukar hari-hari di hari-hari ini. Jadi pelayan, jadi apa, pintar, bisa aja pintar firman ya. Kenapa? Karena kita lihat di Alkitab, Tuhan berkata kepada orang Farisi. Ya. Contohnya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu pintar banget. Sangat pintar. Tuhan bilang, ya, di Matius dia berkata, Tuhan bilang gini, dengerin aja apa yang diomonginnya. Maksudnya pengajarannya itu baik, perhatikan, dengar, tapi jangan tiru kelakuannya. Berarti dia mengajar, tetapi tidak melakukan. Maka Tuhan bilang di dalam Lukas, kita baca, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar dan dia juga menjadikan bagian dalam? Saudara ngerti nggak ini ayat? Iya, ini apa sih artinya? Orang Farisi ini katanya luarnya itu, wah, bajunya kalau zaman dulu pakai apa itu, rumbai-rumbai. Kalau di mana-mana pasar doa, doanya panjang-panjang, ya. Kelihatannya bersih sekali. Kalau makan juga cuci tangannya. Orang Yahudi punya cara ya, cuci tangannya gimana kan? Dia juga negur. Baca aja Alkitab. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ini. Yang di luar dibersihin, yang di dalam. Yang di luar itu sebenarnya kalau nggak dibersihin ya nggak apa-apa, bukan? Tapi gele ya, kalau lihat mangkok luarnya kotor tapi dalamnya bersih misalnya, itu juga nggak enak. Tapi kalau luar dalamnya terlebih, itu kan bisa bikin penyakit kalau ada kotoran di dalam nggak dibersihin. Ya Tuhan bilang, kamu tuh bodoh. Bukankah segala kejahatan datang dari hati, dari dalam hati yang tidak bersih, ya? Tuhan bilang seperti itu, bukan makanan yang masuk, tapi yang datang dari dalam. Semua perbuatan-perbuatan. Jadi bagaimana pandai pun, pengkhotbah sekalipun, bagaimana indah pun, tetapi itu semua bukan tak berguna ya. Baik belajar, baik, tetapi kalau Tuhan bilang hanya mendengar atau hanya belajar tetapi tidak melakukan, maka itu sama dengan orang bodoh, tidak bijaksana. Dan orang bodoh rugi, tidak ada untungnya. Kenapa? Di dalam
Tante yang ingin lihat perumpamaan ya, bagaimana kerja tadi orang kaya. Orang Farisi juga kan gak enak disebut bodoh ya sama Tuhan. Dan juga Matius 25. Ini adalah perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan yang bijak. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi 5 yang pintar, yang bijak membawa minyak cadangan begitu ya. Tapi yang 5 ini enggak pakai cadangan. Bawa pelita mah sama-sama bawa pelita. Tetapi yang 5 ini kan lama ya pengantin datang. Saya tidak menulis semuanya, saudara jemaat Tuhan yang dikasih. Saya ingin hari-hari ini saudara rajin sekali baca Alkitabnya, selidik dengan baik, benar dan sampai paham, mengerti, lalu mulai melakukan apa yang saudara pahami. Itu lebih baik. Lalu malam maka tidur karena pengantin datang tengah malam. Lalu apa yang terjadi? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Betapa mengerikan kalau satu hari Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara sudah ikut Tuhan sekian lama, sekian tahun, tapi hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Ya, membaca tapi tidak melakukan. Ini kerugian. Tidak berjaga, tidak berdoa. Tidak berjaga-jaga kalau ayat-ayat yang lainnya. Makanya itu berjaga-jaga karena kita tidak tahu ini peristiwa kedatangan Tuhan. Saya tidak bawa ke sana, tapi kita melihat kerugian-kerugian. Bagaimana bila kita tidak bijak? Kalau kita tidak berupaya, kembali kepada ayat awal, ada usaha, ada keinginan untuk melakukan apa itu kehendak Tuhan. Bukan hanya belajar, mendengar, tetapi tidak ada apa-apa. Itulah kebodohan. Sekolah, kalau saudara sekolah tapi tidak ada keinginan untuk menjadi pandai, tidak mau belajar, malas, apa jadinya? Bodoh. Ya, saya kasih perumpamaan dunia aja. Jangan yang aneh-aneh. Saya kan perempuannya tidak begitu banyak ngerti soal laki-laki tentunya, tetapi saya tahu kalau lihat Om punya motor, bisa betulin motor. Jadi enak kalau mogok di jalan bisa dibetulin di jalan. Gak usah ke bengkel juga gak apa-apa. Namanya bijak kan? Siap-siap apa yang harus diperbuat dan sebagainya. Itu laki-laki mungkin ya. Kalau perempuan apa? Saudara, masak. Jangan yang susah. Ceplok telur aja atau dadar telur itu tidak semudah kalau kita tidak belajar dan praktek. Kita tahu teorinya, minyak pecahin telur, tapi tidak pernah praktek. Soalnya saya pernah melihat seorang pembantu, mungkin karena dari desa, dia tidak tahu bagaimana dadar telur, minyaknya banyak banget. Jadi si telur itu bukan didadar. Minyaknya banyak banget seperti mau goreng bala-bala. Ya. Dan yang lain semuanya. Semua juga belajar apapun, kepandaian apapun di dunia ini, sepandai apapun dalam teori, kalau tidak dipraktekkan, itu bodoh namanya. Bagaimana mungkin Bill Gates bisa begitu terkenal hebat di dunia, kalau dia tidak bikin chip, dan chip itu yang kemudian menjadi terkenal di dunia. Bagaimana kalau dia cuma pandai tapi diam saja? Bagaimana lampu bisa jadi kalau tidak dengan gigih belajar, berjuang sampai berapa ratus kali mencoba untuk menyala lampu? Saya lupa lagi namanya. Tapi saya membaca dan belajar. Orang-orang yang gigih ini, orang-orang yang tekun
tekun inilah yang membuat mereka berhasil di dalam dunia sekalipun. Tapi kalau anak Tuhan tidak gigih, tidak belajar, tidak tekun untuk melakukan firman Tuhan, tetap aja walaupun sudah berapa tahun, walaupun sudah jadi apapun, tidak, tetap bodoh di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi rugi di hadapan Tuhan ya. Saya berkata dia, karena tadi orang bodoh tadi juga kan Tuhan bilang. Demikian juga orang Farisi, Tuhan Yesus yang bilang. Demikian juga ini. Tidak, aku tidak kenal kamu. Saya ngeri sekali kalau satu hari ketika kita ada, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ketika kita ada di sana. Ketika kita akan, hari akhir kita, di pengadilan, apa yang kita akan dengar. Iya. Tuhan menolong kita. Sebab itu, kan minyak itu berbicara Roh Kudus ya, kalau kami pelajaran di awal sekolah kitab. Sebab itu minyak harus selalu penuh. Dulu pernah Bapak Gembala Saudara dapat penglihatan tentang lampu-lampu. Di lampu itu ada yang minyaknya penuh, nyalanya gede, ada yang minyaknya tinggal seperempat, nyalanya udah mulai, ada yang hampir habis, nyalanya ketik. Jadi Roh Kudus harus dipelihara dengan ketaatan, dan roh itu harus selalu penuh, tidak boleh didukakan dengan ketidakpatuhan tentunya, dan juga bisa padam. Tesalonika berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Berarti tetap itu terus tekun, ya. Bagaimana mereka-mereka yang berhasil dalam dunia, tekun terus, dan jangan pernah tidak bersyukur setiap saat. Bersyukur saja untuk segala hal, karena apapun yang Tuhan izinkan, COVID-19 ini Tuhan izinkan. Sebenarnya kalau ngerti ya, sekarang kan contohnya sekolah aja lah, anak-anak kecil, apalagi mama-mama udah pada marah. Ada, saya nggak usah sebut namanya, tapi ada yang suka datang ke tempat saya, oh capek tante, anak kecil kudu diurusin ke belajar, harus saya ada di. Nah itu kan tidak biasa. Sekarang harus, padahal kan jadi keadaan tuh sebenarnya lebih dekat ya, lebih apa? Mungkin lebih manis ya hidup bersama anak, suami ada di rumah, apalagi kalau suami istri kerja di rumah, semua biasa nggak? Sekarang tiap hari kumpul. Nah itu ujian. Apakah sanggup? Ada yang jadi marah karena suaminya terus ada di rumah, biasa nggak ada. Ternyata ada hal-hal yang tidak menyenangkan ketika mereka ada bersama-sama di rumah. Berarti Tuhan punya cara untuk mendidik umat yang dikasihinya. Kalau saja mereka sehati, kalau saja mereka tiap-tiap hari membaca Alkitab bersama-sama, anak, istri, suami, duduk bersama, berdoa bersama, betapa indahnya sebenarnya ya. Allah akan selalu hadir dalam rumah tangga itu, sehati seias kata. Ini saatnya, biasa kan nggak bisa. Kadang suami pulang malam atau istri juga kerja, suami kerja, mereka pulang udah capek, anak-anak juga diurus sama pembantu dan sebagainya. Inilah cara Tuhan mendidik supaya ada keindahan, ada kasih yang indah, ada kesehatian, ada Tuhan mau. Tetapi mengertikah? Atau kita malah marah, ya? Ada yang mengeluh, jangan nanya tentu siapa ada, tapi saya kasih ayat-ayat saja, ya. Saya nggak jawab apa-apa. Belajar, Tuhan menolong kita. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita akan melihat satu contoh dari seorang muda yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Semua udah tahu, Yusuf. Dia dibuang, dijual. Bayangin 17 tahun umurnya ketika dia dijual. Ya, dimasukin ke sumur kering karena saudara-saudaranya iri. Lalu dijual ke Mesir dan dia di sana harus jadi pelayan, tetapi Tuhan menyertai. Firman Allah katakan Tuhan menyertai Yusuf. Ya, di rumah
majikannya dia kepake, tetapi ada godaan. Istrinya menggoda, tapi Yusuf menang. Yusuf tahu firman Allah, dia takut akan Tuhan. Dia tahu apa yang harus diperbuat dalam usianya. Berapa tahun dia di Mesir? Kalau di usianya nanti 30 tahun, ketika dia jadi gubernur, maka 13 tahun dia di Mesir, diuji terlebih dahulu. Lalu kemudian harus dipenjara, walaupun dia gak salah. Tapi di penjara juga firman Allah katakan Tuhan menyertai, kepake, disayang sama sipir. Lalu di penjara juga dia dapat menafsirkan mimpi. Yang kemudian Firaun mimpi. Tuhan mengasihi karunia kalau sekarang. Kita melihat ayatnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapati orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya. Yusuf menjadi bijak. Di usianya 30 tahun dia sudah mapan. Tapi dia harus melewati, bukan sebentar, 13 tahun. Ujian-ujian. Tuhan menguji terlebih dahulu. Ya. Apakah kita selalu patuh? Apakah kita tidak marah ketika masalah-masalah kesusahan datang? Ini ujian nih, berapa bulan nih COVID, entah nanti besok masih ada enggak? Ini ujian. Belum 13 tahun, belum setahun. Ya, Yusuf. Dan kemudian kita tahu apakah dia marah kepada saudaranya? Tidak. Dia bilang apa? Semuanya adalah rencana Tuhan. Itulah orang yang mengerti. Itu bijak, tahu bahwa semua itu diatur oleh Tuhan, karena dia akan dipakai Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang, keluarganya juga. Kalau enggak kelaparan, kalau Yusuf enggak dibuang ke Mesir, kalau enggak dijual. Itulah orang yang bijak, mengerti apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tidak marah, tidak kesal, tidak ngomel, tidak marah sama Tuhan, tidak marah sama abang-abangnya yang jahat itu, enggak. Ya, seperti itu. Itulah contoh-contoh bijaksana, penuh roh. Seperti itu. Tuhan menolong kita. Saya tidak akan mengajari saudara bagaimana itu penuh roh, bagaimana caranya. Taat saja ya pada Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang saudara mengerti, yang belum mengerti bertanya. Ada pelajaran apalagi sekarang hari Rabu. Enak ya, nanya sama hamba-hamba Tuhan. Kalau mau nanya tante boleh WA. Tiap hari dibuka. Ya, boleh datang ke gereja kalau mau nanya sama saya. Kita ngobrol. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Seperti inilah orang yang bijaksana. Mengapa sih bosan ya, apalagi kalau si tante ngedengar ngelakuin taat. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminumnya. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel berketetapan atau dalam terjemahan lama berniat, itu kan belum dikerjakan, tapi dia tahu bahwa di bawah dia bilang supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Berarti dia tahu kalau dia minum makanan raja, kita nggak tahu, nggak ngerti ya apa sebabnya. Saya tidak melihat di Alkitab bahwa santapan raja itu di keberhala itu atau apa, tidak. Tetapi Daniel tahu itu tidak baik buat dia. Itu dilarang oleh Tuhannya. Sebab itu dia berketetapan, punya keinginannya. Apakah hanya berketetapan lalu dia tidak? Dia bertindak. Dia berkata kepada pegawai istana untuk tidak. Coba aja dulu. Dan kemudian mereka lebih segar, mereka lebih gemuk, mereka lebih pandai 10 kali daripada murid yang lain. Tuhan ada. Tuhan membela firman. Tadi kan aku yakin akan firman Tuhan. Seperti itulah. Ya, seperti itu. 3 kali sehari tekun. Dia nggak ngubah.
Udah biarin ada ancaman, doa tiap hari disiplin. Doa, takut. Dilarang, dimasukin, digosingan. Tetap Tuhan melindungi, menjaga. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang patuh. Kenapa? Sebab itu kita harus mendengar dan melakukannya. Bukan iyalah atau nanti ajalah. Tidak. Hari itu Daniel punya ketetapan. Hari itu. Waktu Daniel dibuang ke Babel, usianya masih sangat muda. Memang Alkitab tidak menulis, tetapi dia masih remaja. Sebagaimana Yusuf dibuang ke Mesir. Mereka masih muda-muda. Tapi lihatlah, dan Daniel bisa menjadi orang besar di istana. Ya, dengan kedudukan yang tinggi. Sampai kepada raja yang terakhir. Ada Nebukadnezar, Belsasar dari Kores. Dia tetap ada di istana, tidak pernah turun kedudukan. Tuhan ada, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Daniel, ya. Daniel 5 ayat 11 ditulis. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh. Di sini para dewa ya, karena Nebukadnezar tentu taunya dewa bukan Allah. Dan bahwa padamu dapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Bukan hanya bijak tapi diberi hikmat yang luar biasa. Sama ya, Yusuf juga diberi karunia mengertikan mimpi, juga Daniel. Tapi Daniel lebih lagi. Ini ada Daniel di sini. Lebih lagi ya, dikasihnya apa coba? Daniel dikasih penglihatan untuk masa depan. Saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, terlebih kalian orang-orang muda, kita perlu kuasa Allah. Yoel berkata di akhir zaman, di zaman sekarang, dia akan mencurahkan rohnya. Orang-orang muda akan diberi karunia, mimpi, penglihatan. Kita ingin tahu apa itu di masa depan. Dan dia diberitahu walaupun dia tidak pernah mengerti, karena Tuhan tidak memberitahukan apa yang akan terjadi masa depan. Untuk nanti di akhir zaman, bayangkan Daniel hidup di mana, zaman apa, dan dia diberitahu untuk sekarang, akhir zaman akan terjadi apa. Luar biasa. Itulah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, walaupun kita harus mengalami lah ya ujian-ujian iman, aniaya, dan mungkin ketidaknyamanan ketika kita patuh kepada firman Allah. Seperti itu Tuhan menolong kita. Sebab itu kita gunakan waktu kita. Ada beberapa ayat yang kita akan baca untuk menjadi contoh orang bijak dan orang bodoh. Kita baca, kita renungkan di mana kita ada di sana. Saya akan membacanya satu persatu ya. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Beda kan? Orang pencemooh tuh nggak mau dikecam itu kan nggak enak ya. Tapi kalau orang bijak mah enggak, malah dikasihi. Orang yang mengecamnya dikasihi, beda banget. Itu kan dibenci dan dikasih, beda banget. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Jadilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang bijak dikasih nasihat, ia menjadi lebih bijak. Mau aja diberi nasihat juga. Ya. Terus kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Karena kebijaksanaan itulah yang memelihara kita. Sebagaimana contoh-contoh tadi ya, Yusuf dan ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gak mau diajar, gak mau. Marah ya. Itu jadi kalau orang Kristen dikasih tahu, dididik, marah. Itu artinya bodoh. Menghina bahkan. Ini mah menghina, bukan hanya marah. Apa ada? Ada. Gak mau, boro-boro dikasih nasihat gak mau, ditegur gak mau. Marah, tersinggung, dan sebagainya. Ya, terus saja. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
dikasih nasihat. Saya bukan mengada ya, tapi sering ngobrol sama orang Kristen. Apakah itu jemaat, apakah itu di luar jemaat. Dikasih tahu, saya kasih tahu. Oh, ini kamu ini nggak ngerjain ini ya, tok atuh kerjain supaya Tuhan juga nanti belain kamu. Ketawa aja. Boro-boro. Dah pokoknya. Dan akhirnya masalah-masalah datang, pertolongan Tuhan pun tak kunjung tiba sepertinya. Bukan salah Tuhan. Ya. Makanya, karena menurut dia, apa yang dia buat itu benar, nggak salah. Nggak salah. Ini benar katanya, seperti itu. Ya. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Katanya, ini rada susah ya. Orang bodoh ada rotan katanya di punggungnya. Gimana ya ada rotan di punggungnya? Tetapi orang bijak dipelihara oleh perkataan. Orang bodoh tuh ngomongnya suka seenak dewe, semau dewe. Seperti itu. Orang bodoh menolak tuh didikan ayahnya. Tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Seperti inilah, seperti tadi dikasih tahu ayatnya. Enggak, apalagi sekarang ada video-video yang ya seperti itu yang saya katakan pada orang Farisi. Ada video-video yang berkata nggak usah ini, nggak usah ada ini. Banyak sekali pelajaran kalau saya dapat kiriman yang sebenarnya nggak alkitabiah sama sekali. Kadang salah, tetapi pinter, ambil ayatnya pinter, sehingga kalau orang bodoh yang bacanya nggak ngerti dan hanya baca itu, akhirnya mengikuti pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan yang kata Tuhan akan banyak ada di akhir zaman ini. Mereka mulai menyesatkan umat Tuhan yang bodoh, yang gak mau belajar, yang gak mau jadi bijak. Tuhan menolong kita. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Seperti ini. Marah, kesal. Kalau tersinggung, marah. Saya bilang bukan saya dengar atau hanya ini firman, tidak, saya ngalamin. Bagaimana saya negur, bukan negur sih, maksud tante nggak negur, tapi mungkin bagi dia ini teguh, marahnya sampai, aduh bila saya kaget, saya belum pernah lihat orang marah seperti itu. Gadis ya, marahnya loh. Dia pukul dadanya, tante sambil saya kaget, belum pernah. Selama melayani sekian puluh tahun, tidak pernah saya menghadapi jemaat yang marahnya luar biasa. Tapi firman Tuhan menjawab, ini, ya, menolak tapi tidak marah, mungkin nggak apa-apa, nggak terlalu. Tetapi ini marahnya sampai kayak apa gitu, meledak-ledak. Firman Allah menjawab hari ini, membiarkan amarahnya meledak. Berarti dia bodoh. Ya, tapi mungkin kalau dibilangin gitu marah, lebih lagi kemudian ya marahnya gimana, puji Tuhan. Inilah berapa dari firman Allah. Sekarang kita akan melihat, ini hanya sebuah apa ya, saya mengambilnya dan tadi pertanyaan mungkin ya, atau apa sih, tapi kita baca aja lah ya, untuk semua yang di rumah juga. Saya bukan berkata sudah seperti ini, tapi ini kita baca saja. Kan pergunakanlah waktu yang ada itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita lihat. Lebih banyak pegang HP daripada Alkitab. Ya atau ya, saya tidak tahu. Lebih banyak baca chattingan kata Ivi daripada baca Alkitab. Ya. Lebih sering telepon daripada bersekutu dengan Tuhan. Lebih sering buka medsos dan game daripada berlutut di kaki Tuhan. Saya nggak tahu, ya.
Allahu alam. Saya nggak tahu jemaat Cigadaleng ada yang seperti ini atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi inilah pertanyaan. Karena penyakit di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini, anak-anak sampai kalau udah main game tes, ya kalau bukan nggak boleh, saya nggak bukan bilang boleh tidak boleh, tetapi bijaksana. Bijak itu tahu mengatur waktu, itu bijak namanya. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ya nggak sampai ada yang mati ya karena main apa itu PU. Oh ya, itu saya baca di tablet ada berita-berita yang dari luar ya, itu beda di yang saya punya. Saya bukan dari YouTube atau dari Facebook, bukan, ada tulisannya baca. Di situ ada anak main itu apa PU apa itu saya nggak tahu, seharian kayaknya nggak makan nggak apa sampai mati loh. Dan lalu di Aceh kalau main ini dihukum rotan, nggak boleh, haram di Aceh sekarang. Atau saudara dapat nggak di Facebook atau di YouTube mungkin bahkan kalau saya dapat, itu dilarang sama Islam, nggak boleh. Ya. Ada banyak peristiwa dengan itu di luar Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pergunakan waktu yang ada. Sekali lagi bukan boleh, tidak boleh, tetapi bijaksana. Bagaimana cara mengatur waktu? Siapa sajalah yang nggak menyenangkan yang saya dengar. Istri pegang ini, suami pegang ini, anak pegang ini. Semua di tempat makan ya, saya ada videonya di tempat makan juga. Sambil makan juga gini. Itu penyakit di akhir zaman. Itu dunia. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Bijakkah kita mengatur waktu kita? Tuhan menolong kita karena ini ayat terakhir Daniel 12. Ayat 90. Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel diberi banyak penglihatan tentang akan terjadi apa di akhir zaman. Dan Daniel diberitahu, Daniel menulisnya, tapi Daniel tidak paham. Tuhan bilang, malaikat itu bilang, sudah Daniel pokoknya meninggal aja, nanti aja satu hari dia akan bangkit ya di surga. Itu akan terjadi nanti di akhir zaman, bukan zaman Daniel. Di akhir zaman semua apa yang Tuhan kasih tahu akan terjadi. Tetapi di sini dikatakan di akhir zaman sekarang, makanya banyak orang disucikan dan dimurnikan. Yang memanggil nama Yesus itu jangan sembarang-sembarang, diuji, disucikan, dimurnikan dengan segala cara. Itu doa ya, doa kami kaum wanita beberapa bulan lalu tentang seseorang yang sampai hari ini masih terus harus bergumul dengan penyakitnya. Masih tak selesai-selesai. Sedang dimurnikan, sedang disucikan. Karena kami berdoa supaya jiwa ini diselamatkan. Bukan jemaat kita, ya. Juga jemaat kita juga tentunya sama aja didoakan. Kalau mereka masih terus harus menderita sampai hari ini, sedang disucikan dan dimurnikan. Untuk mereka mengerti apa sih kehendak Tuhan, sehingga harus berlarut-larut sakit lama banget, dan terus kayaknya mengalami masalah, tidak henti-hentinya. Ya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Ya, seperti contoh-contoh tadi. Orang-orang yang patuh, yang mendengar dan melakukan firman Allah, sesusah apapun, dia akan mengerti dan dia akan selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Karena dia mengerti banyak contoh di Alkitab yang selalu bersyukur dan Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai, melindungi, menjagai, seperti itu. Tuhan menolong, biarlah kita semua belajar. Karena
upayakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi bijak. Bagaimana menjadi bijak? Patuh saja kepada firman. Firman yang mana? Cari sendiri, karena masing-masing berbeda. Istri berbeda, suami berbeda. Maksudnya ada ayat-ayat yang diperuntukkan kita masing-masing, yang harus buat anak, buat semua, buat setiap pribadi. Ada hal-hal yang harus kita pelajari dan dikerjakan. Dan kita akan menjadi bijak dan kita akan mengerti. Ya. Dan kita juga rindu apa yang akan terjadi besok. Ya, Tangkuban Perahu udah meledak-ledak katanya. Berjaga dan berdoalah supaya bila bencana itu datang, kita aman, terlindungi. Ya, kalau memang Kota Bandung harus ngalamin, kita berharap tidak tentunya. Ya, tapi Tuhanlah menolong. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan menolong agar kita menjadi bijaksana. Kita datang dan berlutut walaupun saudara di rumah berlutut saja ya. Saya memang nggak lihat, tapi ada sepasang mata. Mata Tuhan melihat katanya apa yang kita perbuat.
adakah kita mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik? Bijaksanakah kita? Atau begitu sibukkah kita dengan kehidupan kita? Pekerjaan sebagaimana orang kaya ini sibuk mengumpulkan harta, hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Tapi lihat, Tuhan bilang apa? Kamu bodoh. Sehingga waktu kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Demikian pun semua masing-masing dengan kesibukan-kesibukan di bumi ini. Ataukah kita hanya mengeluh dan mengeluh saja karena suasana? Kiranya Tuhan menolong. Firman Allah kiranya bisa menjadi satu kekuatan atau terang Tuhan yang menerangi hati kita. Inilah hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang jahat. Kejahatan merajalela, kasih menjadi tawar, pembunuhan yang luar biasa, narkoba, bencana alam, peperangan di seluruh muka bumi, dan semua hal. Inilah hari-hari itu. Dan Tuhan berkata, upayakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi bebal, jangan menjadi bodoh, tapi jadilah arif atau jadilah bijak. Tuhan menolong kita. Kita naikkan sekali lagi. Ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh ya Bapa, patutlah kami sebagai umat-umat-Mu terlebih jemaat-Mu di tempat ini kami bersyukur. Karena walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sangat tak menyenangkan, bukan hanya soal COVID-19 ini Tuhan, yang juga mengerikan, membuat banyak orang menjadi sengsara Tuhan. Tapi kami bersyukur sebab kami memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk menyucikan, memurnikan gereja-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Untuk kami memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh sehingga kami tidak mengerti ya Bapa. Dan kami turut-turut dengan orang dunia, sama dengan orang dunia Bapa. Tuhan, tapi ajar kami untuk kami menjadi bijak dengan kami mengupayakan mengerti kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar dan mendengar kebenaran firman Allah, tapi kami mau berusaha dengan pertolongan, anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan, menolong kami untuk kami bisa melakukannya dan taat. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong, tidak ada artinya. Mendengar dan tidak melakukan menjadi kami penipu-penipu ya Bapa.
dan penipu tidak mendapat apa-apa ya Tuhan. Sebab itu tolong ajar kami tiap-tiap hari, menghitung hari-hari kami, agar kami dapat bijaksana, tidak membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia ya Allah Bapakku. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Allah boleh mendapat tempat di hati umat-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, baik mereka di rumah ya Tuhan saat ini yang beribadah, baik yang ada di bait Allah hari ini. Berkati mereka Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, perlindungan tiap-tiap hari Tuhan. Kami memerlukan itu ya Allah Bapakku, karena kami perlu perlindungan daripada-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari di rumah kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami apapun itu di perjalanan, dari manapun Tuhan, biarlah Tuhan ada dan melindungi Bapakku. Kasih sayang dari Yesus ya Tuhan yang terus menyertai kami tiap-tiap hari, membuat kami selalu bersyukur ya Allahku, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kami sungguh mengerti akan segala kehendak dan rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, Tuhan juga menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam firman dan Roh Yesus mengubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun lambat hari, ku tahu sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam firman dan Roh Yesus mengubahku. Jauh aku, oh Juru Selamat, ku bukan